cara naik gaji di grupnya PT Radiator Spring Indonesia. Nah, gimana caranya? Jadi di sini saya akan merangkum 3 cara biar kalian, para karyawan di dalam naungan PT Radiator Spring Indonesia itu bisa naik gajinya. Yang pertama itu bisa melalui jalur performance atau kontribusi. Jadi bagi kalian yang performance-nya itu bagus, yang kontribusinya itu bagus kepada perusahaan, otomatis karir kalian itu akan cepat naik. Dan di situ termasuk di dalamnya adalah komponen gaji. Jadi kalau misalkan performance kalian itu bagus, otomatis nanti penilaian kinerja kalian juga akan bagus. Nah, ketika penilaian kinerja kalian itu bagus, pasti di situ ada komponen, wah ini SDM kerjanya bagus nih. Kalau misalkan kerjanya bagus, perusahaan juga nggak keberatan sih kalau misalkan naikin gajinya si SDM ini. Nah, tapi kalau misalkan performance kalian itu biasa-biasa aja, tentunya ya udah perusahaan juga ya ngapain naikin gaji dari orang ini atau dari karyawan ini. Toh performance-nya juga gitu-gitu aja, biasa-biasa aja. Secara penilaian kinerja pun ya biasa-biasa aja gitu. Tapi ya udah nggak ada urgensi untuk menaikkan gaji dari si karyawan ini, atau mungkin malah underperform. Nah, kalau underperformance berarti kontribusinya rendah dan ngapain juga untuk dipertahanin gitu. Atau kalau resign juga ya udahlah gitu, silakan resign aja. Toh kontribusimu di sini, performancemu di sini juga nggak begitu baik gitu. Jadinya langkah awal atau jalur pertama untuk naik gaji adalah performance kalian itu bagus, tunjukkan kontribusi yang positif buat perusahaan, maka gaji untuk kalian akan menyesuaikan. Jalur yang kedua atau langkah yang kedua itu biasanya disebut juga dengan loyalitas. Jadi selain performance ada juga loyalitas. Nah, loyalitas ini biasanya bisa didefinisikan bahasa lainnya adalah masa kerja. Jadi misalkan kalian itu mau naik gaji, ya udah tinggal tunggu aja. Semakin lama masa kerja kalian di PT RSI, itu nanti semakin naik gajinya kalian. Entah mungkin tunjangannya yang bertambah, gaji pokoknya bertambah, tunjangan juga mungkin yang sebelumnya itu hanya ada tunjangan jabatan sama tunjangan harian jadi bertambah. Misalkan, oh BPJS kesehatannya full ditanggung perusahaan, oh BPJS ketenagakerjaannya full ditanggung perusahaan, oh ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan hunian gitu ya. Nah, jadinya bertambahlah si tunjangannya itu selama kalian bekerja di sini atau di PT RSI. Tambah lama itu pasti akan tambah banyak tunjangannya. Tapi kelemahannya ketika kalian itu mengandalkan loyalitas atau masa kerja, itu kan ditempuhnya harus dalam waktu yang lama. Jadi kalau mau naik gaji harus nunggu ganti tahun dulu, nunggu ganti tahun lagi. Jadinya lambat gitu. Berbeda dengan yang performance, ketika kalian kontribusinya positif dan wah baru masuk 3 bulan udah jago nih orang gitu, udah bisa handle banyak customer misalkan, wah udah bisa handle banyak file, wah udah bisa handle banyak kerjaan, performance-nya bagus nih, kontribusinya bagus nih, positif buat perusahaan. Makanya layak dinaikkan gajinya lebih cepat, nggak usah nunggu setahun 2 tahun, tapi di tahun itu juga dinaikkan gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, jadi kelemahannya yang jalur loyalitas atau masa kerja adalah untuk kenaikan gajinya itu ditempuh dengan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan jalur yang pertama, yaitu ya performance. Untuk cara yang ketiga atau yang terakhir untuk naik gaji itu dengan cara berdampak. Jadi kalian itu menunjukkan dampak positif kepada perusahaan yang sifatnya itu signifikan atau bisa disebut juga eksponensial gitu. Jadinya ketika jalur berdampak ini digunakan, kalian itu bisa naik gajinya lebih cepat, bahkan mungkin langsung berkali-kali lipat gitu dari gaji yang sebelumnya. Di sini mungkin saya akan memberikan beberapa contoh berdampak yang sudah pernah dilakukan karyawan-karyawan yang ada di PT Radiator Spring Indonesia. Nah, pertama mungkin kita ambil contoh di tim R&D itu ada Mas Imam misalkan. Nah, Mas Imam di sini bisa dikatakan di atas 80% riset dari kabel set itu dilakukan oleh Mas Imam. Walaupun 20% sisanya itu dibantu oleh orang-orang atau karyawan yang lain. Tapi di sini proporsinya Mas Imam pada saat riset kabel set itu bisa dibilang sebagai dominan. Nah, ketika kabel set itu jadi, oke, mungkin development-nya itu kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun lebih, terus kita melakukan approach ke beberapa B2B yang untuk gimana caranya biar produk ini tuh laku gitu ya. Nah, ketika itu dilakukan ternyata produknya itu laku keras di pasaran, sehingga Power Plus yang memproduksi kabel set karya dari Mas Imam ini diangkat sebagai
produk yang menambah revenue bagi perusahaan atau menambah omset perusahaan. Nah, di situ yang dilakukan oleh Mas Imam adalah berdampak positif bagi perusahaan. Nah, jalur dampak ini bisa ditempuh. Sehingga di sini kalau misalkan kita lihat, Mas Imam itu layak untuk diberikan gaji lebih karena dia telah memberikan dampak positif yang signifikan dan eksponensial terhadap pertumbuhan omset atau revenue dari PT RSI. Nah, kalau tadi contoh dari Mas Imam itu kan adalah contoh dari membuat produk baru. Kan semua karyawan nggak bisa nih kalau misalkan bikin produk baru gitu atau berinovasi produk karena basicnya bukan development produk atau bukan engineer. Nah, bisa juga berdampak ini ditempuh dengan cara lainnya. Contoh misalkan dengan cara sistemasi. Nah, di sistemasi yang tadinya kita pakai kertas, sekarang semuanya berubah menjadi digital. Misalkan, oh kita membuat namanya sistem SSO, oh kita membuat sistem database yang bisa terintegrasi antara HO dan seluruh cabang, yang bisa terintegrasi antara HO, seluruh cabang, dan produksi, dan warehouse, dan finance, dan HR, dan konten. Nah, itu merubah dari yang tadinya itu manual menjadi digital dan bisa dipantau, dimonitoring secara real time. Nah, ini termasuk berdampak positif juga bagi perusahaan yang tadinya ngeceknya itu harus manual, sekarang itu semuanya sudah serba digital dan bisa diakses dari mana aja, walaupun itu dari gadget, misalkan dari laptop atau dari handphone. Nah, otomatis di sini misalkan yang melakukan ini adalah Mas Iwan dan timnya. Nah, di sini otomatis karena mereka melakukan dampak positif terhadap perusahaan, makanya mereka layak dinaikkan gajinya. Jadi tidak hanya dari produk, bisa juga dari yang sifatnya itu adalah sistem. Nah, selain sistem itu ada juga cara ditempuh lainnya, itu misalkan dari kepemimpinan contohnya. Nah, misalkan ada suatu cabang yang sulit diatur, omsetnya jelek, kemudian juga selain itu juga orangnya bandel-bandel gitu ya. Nah, terus tiba-tiba di situ ditempatkan kepala cabang yang bisa merubah cabang tersebut itu menjadi positive vibes gitu. Oh, jadi bertumbuhnya itu bagus, kemudian juga anak-anaknya jadi nggak pada nakal lagi, kemudian juga jadi pada tertib. Terus abis itu juga disukai oleh konsumen misalkan. Nah, karena kepemimpinannya dia, cabang yang tadinya misalkan itu adalah arahnya itu buruk atau negatif, nah sekarang jadi positif nih. Nah, itu juga berarti kan dampak yang telah dilakukan oleh dia, maka dia berhak untuk dinaikkan gajinya karena telah berdampak positif bagi perusahaan. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh lainnya, tapi karena ini adalah temanya adalah briefing, jadi tidak elok kalau misalkan terlalu panjang. Jadi kesimpulannya ada 3 cara yang kalian bisa lakukan untuk naik gaji di PT RSI. Pertama itu melalui performance, kedua itu melalui loyalitas atau masa kerja, dan yang ketiga itu melalui dampak yang positif. Nah, silahkan kalian mau memilih yang mana, mau memilih salah satu, salah dua, atau tiga-tiganya kalian lakukan. Itu keputusannya, pilihannya ada di diri kalian masing-masing.